Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami. Saat kami lemah, saat kami kuat, Kau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan. Kaulah harapan kami. Kaulah satu-satunya pribadi yang tak tergantikan. Terima kasih Tuhan. Ini seruan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus,
satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada layak ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus, oh Yesus saja Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus saja Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada layak ku andalkan. Mari nyatakan Yesus, Yesus, hanya Kau Yesus. Mari angkat tanganmu bagi Dia, hanya Dia andalan hidup kita. Amin. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada layak ku andalkan selain. Sekali lagi, oh Yesus hanya Kau selama-lamanya Tuhan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada layak ku andalkan selain Kau. Tiada layak ku andalkan selain Kau. Tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, penopang dan menjagaku semasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Katakan yang ku puja dia Kau Tuhan. Oh, puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, penopang
hidup, Allah yang ada terus bagi setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, dan buat kami mengerti, buat kami melakukannya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Sore hari ini saya bawa tema tentang gereja Tiatira. Gereja ini adalah identitas kita. Kita ini adalah gereja Bapak Ibu Saudara. Gereja itu bukan gedung, tapi gereja itu manusianya. Nah, 7 gereja di kitab Wahyu memang sudah jadi sejarah Bapak Ibu Saudara. Sudah jadi sejarah, gereja itu tidak ada lagi. Tetapi spiritnya masih hidup sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa? Spiritnya itu adalah kesalahan-kesalahan gereja di masa lalu itu masih ada. Karena gereja-gereja di kitab Wahyu ini semuanya hancur Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun bangunan yang tersisa. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gereja Tiatira itu gerbangnya cuma tinggal ini Bapak Ibu Saudara. Di sekitarnya bangunan cukup bagus. Bahkan ada roti enak di pinggir gereja Tiatira ini Bapak Ibu Saudara. Tapi gerejanya tidak ada. Ya. Masjid banyak di sana. Ya. Nah, kesalahan ke-7 gereja ini masih berlanjut. Bahkan sampai akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Kesalahan itu akan masih ada, masih diulang. Memang mungkin tidak sepenuhnya salah gereja. Ada pihak luar yang tidak suka. Ada pihak luar yang mencoba merusak yang namanya gereja Bapak Ibu Saudara. Nah, dari 7 gereja ini ada pesan bahwa kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Karena kesalahan itu bisa diulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan banyak mencatat kesalahan itu diulang bertahun-tahun, beribu-ribu tahun. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka bingung soal makanan. Padahal zamannya Musa itu 1400 sebelum Masehi, kira-kira tahun segitu Bapak Ibu Saudara. Lalu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi yang jaraknya hampir 1500 tahun bahwa mereka punya Tuhan, yaitu perut mereka. Kesalahannya diulang Bapak Ibu Saudara. Hari ini banyak Bapak Ibu Saudara. Gereja hanya dipakai sarana pencari berkat jasmani. Gereja dipakai sarana cari berkat rohani saja. Dia cuma cari berkat tapi tidak mau memberkati Bapak Ibu Saudara. Ini kesalahannya. Jadi kita ke gereja bukan cuma diberkati, tapi kita juga memberkati di luaran sana. Itu gereja Bapak Ibu Saudara. Nah, gereja di Tiatira ini tercatat di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita tidak usah baca semuanya. Ayat 18 sampai yang ke-29. Nah, saya tampilkan beberapa ayat saja. Oke, di ayat yang ke-18 ditulis demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menyatakan diri dalam 3 pribadi, ini bukan Tritunggal Bapak Ibu Saudara. Ya. Maksudnya bukan oh ini Tritunggal, bukan ya. Tritunggal ada di ayat yang lain. Nah, apa pribadi Tuhan? Yang pertama itu anak Allah.
Tuhan bilang, aku ini anak Allah. Menunjukkan otoritas dari gereja, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau bilang, aku ini yang punya otoritas ngomong di gereja. Aku ini yang punya pesan langsung dari Bapa di surga. Kenapa ini begitu penting namanya anak Allah ini? Karena gereja Tiatira itu mendengarkan wanita yang namanya Isabel, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada nabi palsu di sana namanya Isabel. Tuhan langsung counter itu, Tuhan bilang, aku anak Allah. Jadi aku yang punya otoritas atas gereja, gitu ya. Lalu yang kedua, Tuhan bilang, aku adalah mata bagaikan nyala api. Mata ini artinya tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu semuanya, Tuhan mengerti siapa kita, keadaan kita, bagaimana, apa yang kita sembunyikan Tuhan tahu. Kita tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Tuhan bilang matanya bagai nyala api, artinya mata itu akan siap menghancurkan, Bapak Ibu. Api itu selalu bicara soal simbol kehancuran. Jadi mata Tuhan itu benar-benar siap menghancurkan gereja yang tidak mau taat, Bapak Ibu Saudara. Oh, bukan berarti Tuhan jahat. Berarti Tuhan tidak sayang sama gereja. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita yang jahat karena kita tidak taat sama Tuhan. Jadi Tuhan marah itu sangat wajar. Dan memang dia yang punya otoritas, Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan bilang dia adalah kakinya seperti tembaga. Ini lambang kemuliaan, lambang penghakiman yang menunjukkan Tuhan itu akan siap menghakimi gereja dengan kemuliaan dan kehormatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa maknanya? Kenapa Tuhan kenalkan diri dalam 3 bagian? Anak Allah, mata bagai nyala api, kaki bagai tembaga. Kenapa? Sebutan anak Allah di kitab Wahyu hanya ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Di ayat lain tidak ada di kitab Wahyu. Hanya ada di sini. Tuhan bilang, aku anak Allah. Satu-satunya di antara 7 gereja, Tuhan bilang dirinya anak Allah. Di gereja lain dia tidak ngomong anak Allah. Dia ngomong pribadi yang lain. Hanya di sini. Anak Allah satu-satunya. Bahkan di kitab Wahyu satu-satunya Bapak Ibu cari tidak ada pasti. Adanya anak domba. Anak Allah ada di sini. Kenapa? Karena Tuhan sangat-sangat marah. Tuhan benar-benar marah sama gereja ini. Kalau bicara 7 gereja, di antara kita di Wahyu itu hanya ada 2 gereja yang bagus. Philadelphia itu gereja yang bagus. Laodikia sisanya buruk. Pergamos buruk, sangat buruk ya Pergamos. Efesus ancur-ancuran. Tiatira ancur-ancuran juga. Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Nah, ini yang harus kita cari tahu. Kenapa Tuhan marah? Apa alasannya Tuhan marah? Bahkan sangat-sangat marah. Sangat-sangat marah Tuhan. Padahal gereja Tiatira itu sangat baik. Di ayat 19 Bapak Ibu bisa baca di rumah. Gereja Tiatira itu baik dalam kasih. Wah. Iman, pelayanan, dan ketekunan. Gereja yang bagus. Jemaatnya saling mengasihi, tidak bertengkar, imannya kuat, pelayanan oke, tekun sama Tuhan, setia sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan marah? Ada sesuatu yang salah Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan senang kalau keadaan kita baik-baik saja. Kita merasa wah aman.
Aku diberkati Tuhan. Ternyata ada kesalahan besar yang kita buat, yang kita tidak tahu, atau kita pura-pura tidak tahu. Tiba-tiba Tuhan marah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat-sangat marah. Kita lihat ya, apa salahnya? Di ayat yang ke-20 di sini dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ini salahnya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini baru luarnya. Baru luarnya saja. Gereja Tiatira ini membiarkan seorang wanita yang namanya Isabel. Dia klaim bahwa aku punya otoritas untuk ngajar. Dia bilang begitu. Dia menyesatkan jemaat itu sehingga jemaat Tuhan itu tidak hanya berzina secara jasmani, tapi mereka juga berzina secara rohani. Mereka makan persembahan berhala. Mereka hidup sama dengan dunia yang di sekitarnya. Jadi ada sebuah ajaran Isabel Bapak Ibu Saudara, yang jadi akar masalah dari permasalahan ini semua. Tersesat, berbuat zina, makan persembahan berhala. Ada sebuah ajaran yang berkembang. Nah, kalau kita lihat, Isabel itu ada di dalam Perjanjian Lama. Kira-kira 870 sebelum Masehi. Hampir 900 tahun. Hampir 1000 tahun jaraknya antara kitab Raja-Raja dan kitab Wahyu. Itu ada jarak hampir 1000 tahun. Ada ajarannya di situ. Apa ajarannya di sana? Ya. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31 dibilang begini. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Isabel ini diperkenalkan oleh firman Tuhan, dia itu adalah anak Etbal, raja orang Sidon. Nah, jadi pertanyaan, Sidon itu di mana? Supaya kita ngerti kan. Oh, Sidon itu di sini begitu ya. Supaya kita tahu ya. Jadi Sidon ini bukan wilayah Israel Bapak Ibu Saudara. Sidon itu Lebanon. Jadi Isabel ini anaknya Raja Lebanon. Ya. Nah, lalu ajaran apa ya yang dibiarkan oleh gereja Tiatira ini berkembang di situ? Ajaran apa ini? Ya. Jadi ajaran Isabel pada masa raja-raja adalah penyembahan Baal dan seksual immortality. Mereka bebas berhubungan seks di pinggir-pinggir jalan. Di depan rumah orang mereka berhubungan seks. Bahkan di tempat umum. Ada di gereja Efesus itu kamar mandi itu laki perempuan itu campur Bapak Ibu Saudara. Campur. Mau mandi di situ, mau buang air di situ, duduk bareng dalam satu ruangan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau itu terjadi. Mereka tidak punya lagi rasa malu. Tapi apa intinya? Ya, bagaimana mungkin gereja Tiatira yang diakui tadi dalam kasih, dalam iman, dalam pelayanan, ketekunan, kok bisa jatuh sama penyembahan Baal, sama seksual immortality? Kok bisa jatuh? Padahal gereja ini bagus. Wah, pelayanan, tekun, setia sama Tuhan. Tapi jatuh juga Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang Isabel buat. Isabel mengganti
bahasa firman diganti. Tuhan sangat-sangat marah sama gereja yang mencoba mengganti bahasa firman, Bapak Ibu Saudara. Lebanon bahasanya apa? Arab. Firman Tuhan milik kita tertulis dalam bahasa Ibrani. 5 kitab pertama Ibrani kuno, bukan Ibrani modern, Bapak Ibu Saudara. Nanti di PA saya akan sampaikan bagaimana Ibrani kuno. Gambar, bentuknya gambar. Adam tidak bisa nulis. Tidak bisa nulis, hanya Musa bisa tulis. Dan Musa nulis untuk budak. Budak itu tidak bisa baca. Taunya gambar, minum gimana gini, ya, makan gini. Itu Alkitab kita asli. Dan Alkitab itu masih ada, Bapak Ibu Saudara. Keturunannya Musa masih pegang buku aslinya. Kitab Perjanjian Lama mayoritas bahasa Ibrani. Perjanjian Baru bahasa Yunani. Sama Isabel diganti. Diganti apa? Saya tidak tahu. Diganti apa? Bisa jadi bahasa Arab, bisa jadi bahasa Latin. Karena zaman itu yang namanya bahasa Yunani dan bahasa Latin itu paling top. Bahasa pendidikan, bahasa kemajuan zaman. Jadi kalau waktu itu suatu negara itu pakai bahasa Yunani, pasti negara itu maju. Karena bahasa itu simbol kemajuan. Simbol kemajuan. Bahasa Indonesia agak kurang menurut saya. Makanya hasilnya juga tidak terlalu bagus, Bapak Ibu Saudara. Makanya harus belajar teks aslinya. Tuhan marah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kemarahannya Tuhan bilang tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Bapak Ibu bisa baca. Ya, ayat 21 Tuhan, aku kasih dia waktu untuk bertobat, dia tidak mau. Habis itu ayat berikutnya, tidak ada ampun. Tidak ada pengampunan sedikit pun. Diganti bahasa ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sangat penting teks aslinya. Karena teks Ibrani, tiap huruf, bukan tiap kata, tiap huruf ada artinya. Sangat ada artinya. Bukan tiap kata ya. Huruf A, B, C itu ada artinya. Dan itu artinya begitu dalam, Bapak Ibu Saudara. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan bagaimana bahasa teks Ibrani kuno. Yang namanya nama Yesus itu. Wah, itu dalam sekali, Bapak Ibu Saudara. Kata pertama dalam Alkitab itu dalam sekali. Bereshit, di Indonesia diterjemahkan pada mulanya. Bahasa Inggris in the beginning, mana yang salah? Salah semua, Bapak Ibu Saudara. Salah semua itu. Terjemahnya keliru semua. Kata bereshit itu tidak ada arti. Tidak ada artinya. Tapi kalau lihat teks aslinya, gambarnya, di situ ada gambar ox, lembu yang dikorbankan, diakhiri huruf terakhir itu salib, Bapak Ibu Saudara. Kata pertama dalam Alkitab sudah menunjukkan Tuhan itu punya janji dalam salib. Kata pertama. Banyak, Bapak Ibu Saudara. Kata yang di dalam teks aslinya maknanya wow. Cuma satu kata. Satu kata. Nah, Isabel ini ganti, Bapak Ibu Saudara, diganti. Orang tidak lagi ngerti. Siapa Yesus itu? Tidak ngerti. Siapa itu Tuhan? Kayak apa sifatnya? Embuh. Tidak tahu Tuhan itu kayak gimana, Bapak Ibu Saudara. Karena diganti.
kena Tritunggal, bingung lagi Bapak Ibu Saudara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mumet. Diganti lagi bahasanya, tambah bingung Bapak Ibu Saudara. Bingung, orang jadi bingung. Siapa Yesus itu? Siapa dia? Makanya saya tidak heran. Yang namanya Yesus Kristus di kitab agama lain ceritanya jadi beda Bapak Ibu Saudara. Tidak kaget. Karena bahasanya diganti-ganti Bapak Ibu Saudara. Diganti-ganti. Ini yang bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita orang percaya hati-hati dengar orang, termasuk saya Bapak Ibu. Hati-hati. Bisa saja saya jatuh Bapak Ibu, sangat bisa. Pendeta di luar sana sangat bisa jatuh. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Kasarannya sama-sama lek ngising itu ya jongkok Bapak Ibu Saudara. Sama-sama manusia, sangat bisa jatuh. Hati-hati. Jangan kita dibelokkan dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya wow, keren, indah, pengajarannya enak di telinga Bapak Ibu Saudara. Tapi ujungnya ke alam maut Bapak Ibu Saudara. Makanya harus belajar sendiri. Harus ngerti sendiri. Harus tahu sendiri supaya kita tidak dibelokkan kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Karena kalau sampai dibelokkan ini, akhirnya gereja itu jadi tidak karu-karuan Bapak Ibu Saudara. Gereja Tiatira kok bisa makan persembahan berhala? Kok bisa hidup dalam sexual immortality? Kok bisa gereja sekarang percaya alien Bapak Ibu Saudara? Lu ada lu Bapak Ibu Saudara. Percaya alien, tahu ceritanya gimana Bapak Ibu? Nanti yang datang kedua kali itu bukan Tuhan Yesus, alien dulu katanya Bapak Ibu Saudara. Coba bayangi coba. Gereja model seperti itu, bagaimana akhirnya? Mereka tidak ngerti akhir zaman, mereka tidak tahu. Ke gereja, lihat medsos, lihat horoskop Bapak. Kalau Gemini gimana ya? Lihat ini Bapak Ibu Saudara. Aku kalau bintangnya Leo gimana ya? Oh, keuangan bulan ini lancar. Coba. Gereja jadi rusak. Cuma gara-gara sesuatu yang manis, yang kelihatannya bahasanya menyenangkan. Tapi itu sedang membelokkan kita dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar firman Tuhan, itu buat kita sendiri loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak dapat apa-apa loh. Kita mau rajin ke gereja, kemuliaan Tuhan itu tetap segini loh. Kita mau malas, kemuliaan Tuhan tetap segini Bapak Ibu. Kita mau hujat nama Tuhan, kemuliaan Tuhan tetap segini, tidak turun Bapak Ibu. Buat kita sendiri. Kenapa gereja Tiatira mencoba mengganti bahasa? Mereka bilang, aku tidak ngerti firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus aku bisa ngerti. Makanya bahasanya harus diganti. Ini hal yang sangat tidak penting Bapak Ibu Saudara. Hal yang remeh. Gereja ini sibuk dengan urusan yang sangat-sangat remeh. Masalah bahasa. Tidak penting. Kita lihat gereja hari ini. Gereja hari ini juga sama. Gereja yang Pentakosta bilang, gereja Reform, kamu tidak diurapi Roh Kudus, kamu tidak bisa bahasa roh.
gereja reform bilang, kamu gereja Pentakosta, kamu taunya cuma bahasa roh, bahasa firman Tuhan gak ngerti. Geger Bapak Ibu Saudara, gara-gara bahasa roh yang tidak penting. Saya berani bilang bahasa roh ndak ada kepentingannya. Loh kenapa? Jadi jangan senang kita, si raba-raba si lama-lama katanya Bapak Ibu Saudara. Dulu saya tempat kuliah saya itu di GPPS Bapak Ibu Saudara. Itu kalau doa 6 jam. Jadi bahasa rohnya si lama-lama karena lama doanya enggak selesai-selesai Bapak Ibu Saudara. Saya bisa tunjukkan bahasa roh. Bukan si raba-raba si lama-lama apalagi sandalawas itu Bapak. Saya bisa tunjukkan teksnya. Walaupun saya diajar di sekolah yang alirannya Pentakosta, tapi tidak pernah diajar seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sejak kapan bahasa roh modelnya si raba-raba si lama-lama? Apa artinya? Apa artinya? Tidak usah diterjemahkan, ditafsirkan. Coba tafsirkan Bapak Ibu Saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara yang mengaku rohani maju ke depan. Saya tantang artikan si raba-raba si lama-lama. Kalau bisa artikan, saya pindah agama Bapak Ibu Saudara. Nggak ada artinya. Bahasa roh itu bukan itu. Nggak ada itu. Kalau itu ada, di perjanjian lama harus ada. Perjanjian lama, perjanjian baru sama Bapak Ibu Saudara. Nggak ada. Apa bahasa roh? Bukan berarti bahasa yang bikin kita nggak sadar, bikin kita terbang ke surga, kita ngerti ini bahasa surgawi. Sekarang saya tanya, bahasa surgawi itu bahasa apa? Ayo, Tuhan ngomong sama malaikat pakai bahasa apa? Ada yang pernah ketemu? Ada yang pernah lihat Tuhan lagi duduk-duduk, lagi ngobrol sama malaikat? Nggak ada. Apakah Tuhan ngomong, malaikat Gabriel, si rama-rama si lama? No, nggak ada. Saya berani bilang itu nabi palsu yang ngajarkan seperti itu. Itu nabi palsu dan jangan diikuti. Apalagi ikut kursusnya Bapak Ibu Saudara. Ada kursusnya. Dan itu katanya diajari. Tahun 2015, ketika saya kuliah teologi Bapak Ibu Saudara. Ini bahasa roh yang benar. Ketika saya kuliah, ada satu orang dosen saya. Dia dari Bandung. Dia bilang katanya, saya pernah ketemu orang berbahasa roh satu. Ada di Bali. Dalam kondisi koma, orang ini ke gerejanya jarang-jarang. Dia ngomong bahasa Ibrani dalam keadaan koma, lancar. Itu bahasa roh. Bisa dimengerti orang. Baca Kisah Para Rasul. Ketika murid-murid berbahasa roh, orang-orang di sekitarnya bilang, loh kok bisa bahasaku? Itu bahasa roh itu Bapak Ibu Saudara. Itu bahasa roh. Jadi kita jangan ketipu. Jangan ketipu dengan ajaran-ajaran yang seperti ini yang melencengkan kita jauh dari Tuhan. Kenapa itu bahaya Bapak Ibu Saudara? Kenapa yang katanya bahasa roh itu sangat berbahaya? Karena ketika kita dalam masalah, kita tinggal bahasa roh, tidak butuh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak butuh Tuhan. Komat kamit aja. Lega, plong, happy. Ketika saya di Turki, tour guide-nya juga bilang, kami tidak kenal bahasa si raba-raba silam. Bahasa apa itu?
Itu bukan bahasa firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan ajar yang seperti itu. Mereka, orang-orang yang dipercayakan firman Allah, Bapak Ibu Saudara, ngomong seperti itu. Masa kita mau bantah, Bapak Ibu Saudara? Loh, kita ini loh sektenya Yahudi. Kristen itu sektenya Yahudi. Mau tidak mau kita berhutang budi sama mereka. Mau tidak mau kita harus belajar sama mereka. Harus ngerti bagaimana mereka memahami firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Malah banyak gereja yang ngaku bisa berbahasa roh. Mereka justru mengagungkan yang namanya bahasa roh. Itu lebih tinggi daripada Alkitab. Tahun 2021 apa 2023 atau 2020 saya lupa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bilang apa? Alkitab itu membatasi kita memahami Tuhan. Hanya bahasa roh yang membuat kita mengerti isi hati Tuhan. Bagus kan? Wah, ngerti isi hati Tuhan. Tapi Alkitabnya dibuang, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah punya teman kuliah saya waktu tahun 2015, usianya 87 tahun. Nenek-nenek, Bapak Ibu Saudara. Teman saya kuliah. Umur 87 tahun kuliah bareng saya. Hebat nenek-nenek ini. Pelayanan di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika dia dipanggil ke sebuah gereja yang sangat besar. Jemaatnya puluhan ribu. Saya tidak perlu sebut namanya apa. Ya. Dia dipanggil ke sana, suruh pelayanan di Komsel. Pelayanan ayo di Komsel, kami bawakan firman Tuhan. Kamu kan pengalamannya banyak, sudah puluhan tahun berkhotbah. Mereka nyanyi lagu terakhir, Bapak Ibu Saudara. Satu lagu terakhir sebelum firman Tuhan, ada seorang aktivisnya sana. Intinya dia punya jabatan di gereja itu. Dia tanya ke teman saya ini. Dia bilang gini, Oma bisa bahasa roh? Enggak bisa. Tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Di cancel. Dia enggak jadi ditugasi. Bayangin, satu lagu sebelum firman Tuhan di cancel, Bapak. Cuma gara-gara enggak bisa bahasa roh. Bahasa roh itu apa sebenarnya? Karunia kan? Sekarang kalau karunia, siapa yang kasih? Tuhan. Tuhan mau kasih mau enggak terserah Tuhan kan? Lalu kalau misalnya enggak dikasih, apa terus berarti orang itu orang terkutuk, enggak boleh pelayanan? Enggak. Pernahkah Tuhan Yesus mengajari kamu harus bisa berbahasa roh? Enggak ada. Tuhan Yesus, kamu harus bisa bahasa kasih. Bahasa firman Tuhan itu bahasa kasih. Bukan bahasa roh yang kita dengar hari ini. Ini diupload, Bapak Ibu Saudara. Gereja kita, gereja Pentakosta, yang mungkin ketika ini diupload orang bisa dengar saya bilang begini, Bapak. Wah, ini gimana ini? Saya orang sinode, Bapak Ibu Saudara. Orang sinodenya sendiri ngajarkan begitu. Saya tidak takut, Bapak Ibu. Selama saya berdiri di atas, di bawah kaki firman Tuhan, saya tidak pernah takut hal-hal seperti ini. Karena waktunya sudah mepet, Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat mepet. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya bilang tunggu bulan September kalau kita mau pergi menginjil. Hari ini saya bilang pergi menginjil sekarang. Pergi menginjil sekarang. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana firman Tuhan digenapi. Beberapa waktu lalu Presiden Iran mati. Betul? Mati. Ayat firman Tuhannya ada. Saya sudah sampaikan ke anak-anak remaja kemarin waktu komsel. Ini ayatnya. Coba lihat.
Ada ayatnya Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah permulaan dari yang namanya perang Gog dan Magog. Artinya perang Gog dan Magog sudah di depan mata. Sudah di depan mata Bapak Ibu Saudara. Oh, saya dengar ada seorang pendeta Bapak Ibu Saudara. Cerdas. Saya sangat suka dulu pengajarannya. Bahkan kalau saya tidak ngerti teks Ibrani, saya lihat punya dia. Karena dia ngajar bahasa Ibrani di Israel. Orang Indonesia Bapak Ibu Saudara. Oh, sakti ini Bapak Ibu. Ngajarin orang Israel bahasa Ibrani Bapak Ibu Saudara. Jadi ibarat orang bule ngajar bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia. Itu kalau bukan orang pinter, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, pendeta yang ngomong akhir zaman, ngomong soal teknologi itu alatnya antikris. Omong kosong itu. Saya cuma dalam hati, ya saya maklum. Kamu bukan orang dalam dunia teknologi. Saya sekolah teknologi, Bapak. Saya ngerti apa yang di dalamnya. Bagaimana teknologi itu sangat-sangat jahat, Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat jahat. Dan sangat-sangat bahaya. Kenapa? Tidak ada privasi, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada privasi. Bapak Ibu tidak punya lagi privasi. Selama Bapak Ibu bawa HP ke kamar, tidak ada privasi. Siapa yang bilang HP kita ini tidak bisa dengar, tidak bisa ngomong? Apa kita tahu? Tidak tahu kan? Tidak tahu. Kita tidak punya privasi Bapak Ibu Saudara. Nanti di pendalaman saya akan sampaikan bagaimana yang namanya antikristus memperalat kita lewat teknologi. Oh, sangat bisa diatur Bapak Ibu Saudara. Sangat mudah, sangat bisa. Ya. Hari-hari ini siapa sih orang yang tidak pernah pakai handphone? Pasti pernah pakai kan Bapak Ibu Saudara. Coba saya tantang Bapak Ibu Saudara. Tidak pakai teknologi 1 bulan aja. Pusing Bapak. Saya juga pusing Bapak. Kerjaan di sini semua Bapak Ibu Saudara. Belajar firman Tuhan di sini semua Bapak. Ini tidak ada pusing Bapak Ibu Saudara. Kita balik lagi kayak zaman batu Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti terus tidak boleh pakai ini. Pakai tapi tahu kita pakai untuk apa. Karena antikris pun pakai yang sama Bapak Ibu Saudara. Jangan kita disibukkan sama hal yang tidak penting. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Saya dulu main game. Bisa 6 jam. Bisa 8 jam. Bisa 12 jam. Bahkan dulu ketika saya masih sekolah Bapak Ibu Saudara. Jam 7 pagi ketika bel itu bunyi di sekolah, itu bel bunyi saya tidur Bapak Ibu Saudara. Saya tidur di kelas. Bel pulang sekolah artinya waktunya saya main Bapak. Saya tidur di warnet Bapak Ibu Saudara. Serius. Dulu saya dikoskan di Probolinggo, tapi saya tidak pernah ke kamar saya. Saya ke situ cuma mandi. Itu pun kadang-kadang bisa dihitung. Saya tinggal di warnet Bapak Ibu Saudara. Main game. Main game. Sampai sekolah S2 pun masih main game Bapak Ibu. Tapi hari ini saya puasa. Puasa main game Bapak Ibu. Tidak ada lagi waktu buat saya main. Makanya saya berharap saya salah Bapak Ibu, supaya saya bisa main Bapak Ibu. Main game itu menyenangkan, refreshing Bapak Ibu. Belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu pusing Bapak Ibu Saudara. Jujur pusing.
Kalau mentok nggak ketemu Tuhan ini apa artinya? Cari sumber, cari lewat buku, doa, mentok. Puyeng Bapak Ibu Saudara. Harus refreshing ini otak, harus berhenti. Sampai saya bilang kadang-kadang sama istri saya, aduh tak taruh sih. Muak gitu. Pusing kepala ini Bapak Ibu. Butuh refreshing. Tapi waktunya sangat-sangat mepet. Tidak ada lagi waktu Bapak Ibu Saudara. Jangan kita disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan nasib kekal kita. Jangan-jangan kita sudah termakan ajaran Isabel ini Bapak Ibu Saudara. Oh ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, ini boleh, ini bukan antikris, ini bukan akhir zaman. Coba Bapak Ibu Saudara. Lihat keadaan zaman. Saya mau tunjukkan. Bapak Ibu Saudara buka kitab Wahyu. Saya tidak tampilkan di sini. Kitab Wahyu pasal 6. Ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Ada 7 materai yang akan dibuka. Di dalam dunia ini ada 7 materai. Wahyu 6 ayat yang kelima. Ini materai yang ketiga. Dan ini sudah terbuka. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga dan berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Jadi ada orang naik kuda hitam, dia pegang timbangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini siapa? Ini siapa? Ini ISIS. ISIS. The Black Horse. Black Horse. Kuda hitam. Di ISIS itu kalau mau panggil tingkatan yang tertinggi itu dipanggil Black Horse. Lihat simbolnya bendera hitam. Betul ya, hitam ya. Hitam-hitam, ini ISIS. Dia pegang timbangan Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat 6 bilang apa? Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apa maknanya ini Bapak Ibu Saudara? Yang namanya terorisme, yang namanya perang, pasti punya dampak ekonomi. Pasti. Di mana-mana Bapak. Rusia Ukraina perang, apa yang terjadi? Minyak naik. Perang manusia dengan yang namanya Covid. Yang pertama kali masker jadi mahal, bayangin Bapak Ibu Saudara. Masker mahal. Habis itu oksigen mahal. Habis itu minyak goreng yang mahal Bapak, bayangin coba. Artinya apa? Secupak gandum sedinar, 1 dinar. Itu harga, jadi 2 dinar itu dapat 4 kambing Bapak Ibu. 1 dinar dapat 2 kambing, saya lupa, ya kira-kira begitulah. Artinya secupak gandum itu untuk bikin roti. 1 roti itu dihargai 4 juta. Siapa mau beli Bapak Ibu Saudara? Ayo Bapak Ibu Saudara mau beli enggak? Saya jual roti 1, tak hargai 4 juta Bapak Ibu. Artinya apa? Semua jadi mahal ketika ISIS itu lahir. Kapan ISIS itu lahir? Itu pertanyaannya. Tahun 97 ISIS itu lahir. Cari aja di Google Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan tunjukkan ekonomi Indonesia tahun 97-98 itu ada grafiknya. Turun terus tiba-tiba naik Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tuhan itu sayang sama Indonesia, dikasih peringatan. Di sana ada ISIS. Harga-harga hancur. Naik. Itu materai ketiga. Materai 4, 5, 6 sudah terbuka. Kita tinggal tunggu materai terakhir Bapak Ibu Saudara.
Nanti saya akan jelaskan bagaimana 7 materai ini. Jadi kita jangan disibukkan sama hal-hal yang seperti ini. Sudah akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Waktunya sudah sangat dekat, perang tidak akan berhenti. Kemarin saya guyon sama anak-anak. Kamu mau kaya? Bapak Ibu juga kepingin kaya. Kepingin tidak usah kerja tapi terima duit. Saya kasih caranya. Perang Israel Palestina. Ya. Kalau ada agen judi yang buka menangan siapa ini, Israel Palestina, taruh semua harta Bapak Ibu Saudara, taruhkan di Israel, pasti menang. Kaya raya kita. Serius. Loh kenapa? Ada di firman Tuhan semua Bapak Ibu Saudara. Ayatnya jelas, ayatnya ada. Hari-hari ini orang Yahudi ngomong pembangunan bait Allah ketiga. Semua orang Yahudi bilang kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Datanglah Tuhan. Hari-hari ini sudah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita punya waktu yang sangat singkat, yang sangat mepet. Kalau Bapak Ibu Saudara sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan nasib kekal kita, saya mau bilang, saya sayang sama Bapak Ibu Saudara, ayo balik. Waktunya sangat singkat. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa lepas dengan kecanduan ini, tidak bisa lepas dengan dosa, bingung caranya bagaimana, ngomong ke kami, ngomong ke Bapak Ibu Gembala, pasti kami bantu. Kami pengen satu gereja ini Bapak Ibu Saudara diangkat dalam kemuliaan yang sama dengan Tuhan kita. Saya tidak mau ada satupun dari jemaat di sini ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Jangan disibukkan hal-hal yang sangat remeh Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lalu, saya sedikit cerita lagi. Ada orang yang saya kenal Bapak Ibu Saudara. Orang ini saya tidak tahu masalahnya apa. Saya tidak ngerti problemnya apa. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, ketika dia cerita sama seorang pendeta. Pendeta itu bilang begini. Di rumahmu itu ada setannya. Di rumahmu itu ada setannya, itu yang bikin kamu sengsara. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara kondisi ketakutan, ada hamba Tuhan bilang di rumahmu ada setannya, berani pulang enggak kita? Ada penunggunya. Kalau saya pindah rumah saya Bapak Ibu Saudara, pindah rumah orang jadi takut, orang jadi enggak punya kuasa Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan bilang apa? Roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Hati-hati dengar orang, hati-hati dengar pendeta, hati-hati karena hari-hari ini banyak nabi-nabi palsu, banyak mesias-mesias palsu, banyak guru-guru palsu. Hati-hati. Dan harus hati-hati kita pakai telinga. Makanya kalau kita dikasih waktu untuk bertobat, pakai. Jangan menyesal. Nanti ya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan angkat orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, semuanya diangkat. Yang jadi pertanyaan, siapa mau tolong kita? Tidak ada. Semua orang cinta Tuhan akan diangkat Tuhan, siapa mau tolong kita? Tidak ada Bapak. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara masih punya waktu untuk bertobat, untuk berubah, pakai. Ini waktunya. Jangan nunggu lagi. Oh ya Tuhan datang masih lama. Jangan-jangan kita yang datang sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang sama gereja dia, aku sudah kasih waktu untuk bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat.
Tuhan bilang apa? Lihatlah, aku akan lempar dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat jinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Kesukaran besar ini bicara akhir zaman. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan-perempuan itu, Tuhan akan lempar. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini bukan lagi kita dengar, oh Tuhan itu penuh kasih karunia, Tuhan itu memanjakan kita anak. Hari-hari ini kita bukan mau dengar itu, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita harus dengar kapan Tuhan datang. Karena waktunya sudah sangat mepet. Gimana cara kita bertobat, gimana cara kita berubah, itu yang harus kita dengar. Jangan disibukkan ke perkara-perkara yang tidak penting. Kenapa Tuhan lempar ke atas ranjang ini, Bapak? Tuhan marah sama gereja. Dilempar ranjang orang sakit. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami sakit cuma bisa diranjang. Mungkin pernah, saya tidak pernah, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada kenalan kita cuma bisa diranjang. Tahu apa yang mereka tidak tahu? Mereka tidak tahu waktu. Mau malam, mau pagi, mereka tidak tahu. Cuma bisa diranjang. Mereka tidak tahu apa-apa. Akhirnya mereka terlelap. Jadi sebenarnya dalam teks aslinya itu bukan ranjang orang sakit, itu ranjang tidur orang di malam hari. Jadi Tuhan bikin gereja itu tidur di malam hari. Apa yang terjadi ketika gereja tidur di malam hari? Gereja tidak tahu kapan Tuhan datang, kapan pencuri itu datang. Padahal pencuri datangnya malam. Gereja tidak tahu kapan Tuhan datang. Wah, ini celaka, Bapak Ibu Saudara. Kok bisa celaka? Firman Tuhan kasih tahu kapan Tuhan itu datang, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih tahu. Tuhan bilang apa? Aku tidak akan melaksanakan tanpa memberitahu kepada hamba-hambaku setiap keputusanku. Tidak mungkin tidak dikasih tahu. Tuhan kasih tahu. Nanti saya akan sampaikan ayatnya, Bapak Ibu Saudara. Orang hari-hari dibilang, yang terjadi ini di dalam 2 Petrus 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Mereka hidup menuruti hawa nafsunya. Aku mau ini terserah aku mau ini terserah aku, I don't care. Aku mau hidup seperti ini, terserah gue. Ya saya juga bilang, ya terserah, silahkan. Kamu mau hidup seperti itu, silahkan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan itu sayang sama kita. Lalu di ayat 4 Petrus bilang, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab, sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Oh, akhir zaman masih jauh. Itu masih nanti, masih lama. Masih kita belum tahu waktunya. Celakalah kamu yang tidak tahu. Kasihan yang tidak tahu. Kita dikasih tahu sama Tuhan. Perang tidak pernah berhenti. Matius 24 tergenapi. Tidak akan pernah berhenti. Menteri peperangan Israel mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri. Habis ini muncul lagi yang lebih kejam, Bapak Ibu Saudara. Amerika mau mencoba mendamaikan Israel dan Palestina, pasti gagal. Bukan berarti saya bilang, saya mau perang. Enggak. Firman Tuhan bilang seperti itu. Bukan saya, firman Tuhan. Semoga saya salah. Tiba-tiba Perdana Menteri Israel bilang, ayo damai yuk, ya kita tinggal bersama. Siapa tahu bisa aja kan? Bisa aja. Bisa aja tiba-tiba terjadi seperti itu, bisa aja Bapak Ibu Saudara. Ya wis, nggak usah perang, ayo masyarakat Palestina, ayo tinggal bersama, hidup rukun kita. Bisa jadi.
Bisa jadi. Semoga itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita harus hati-hati. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang seperti ini. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng Bapak Ibu Saudara. Saya bicara soal akhir zaman. Kan bukan dongeng Bapak Ibu Saudara. Pada suatu hari terjadilah perang di Gaza, terjadilah perang di Ukraina. Kita bisa lihat kenyataannya itu ada. Oh, yang datang bukan Tuhan, nanti alien yang datang. Oh, nanti yang datang bukan Yesus Kristus, tapi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Orang akan sibuk memuaskan telinga mereka, cari ajaran yang menyenangkan. Apa ajaran yang menyenangkan? Tuhan penuh kasih karunia, Tuhan penuh kemurahan, Tuhan penuh berkat, aku diberkati Tuhan. Enak di telinga. Bicara akhir zaman, tidak ada orang mau dengar Bapak Ibu Saudara. Saya dibilang cerita Harry Potter Bapak Ibu Saudara. Saya cerita akhir zaman, dibilang Harry Potter Bapak Ibu Saudara. Ya terserah. Ini akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Timotius dikasih tahu Paulus begini, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mau akhir zaman jauh, mau dekat, firman ini tetap sama, tidak berubah. Kuasai diri. Jangan hidup sama seperti dunia ini. Orang lain boleh melakukan ini dan itu, kita enggak. Kita tetap sama firman Tuhan. Sabar menderita, orang sekarang enggak suka menderita Bapak Ibu Saudara. Jujur, jadi pemberita Injil itu menderita Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu lalu, saya harus kerja jam 1 pagi Bapak Ibu Saudara. Jam 1 pagi saya harus ngurusi pekerjaan, saya harus bertemu dengan orang. Sampai jam 4 pagi saya sudah ngantuk Bapak Ibu Saudara. Orang itu tanya soal agama, bayangin jam 4 pagi Bapak, saya belum tidur. Jam 4 pagi tanya, Pak Pendeta kamu percaya santet? Jam 4 pagi kamu tanya aku, kamu Pak Pendeta percaya santet? Ini orang di luar Kristen, 2 orang yang saya layani waktu itu. Jam 4 pagi Bapak Saudara. Saya sudah ngantuk-ngantuk. Saya bilang Tuhan, kasih saya kekuatan, saya ini sudah mengantuk Tuhan. Ditanyain soal santet, jadikan ini kesempatan untuk penginjilan Tuhan. Hari itu saya sampaikan tentang firman Tuhan jam 4 pagi, jam 4:30 sampai jam 5 saya sampaikan firman Tuhan. 1 jam saya khotbah sama 2 orang Bapak Ibu Saudara. Dengan kondisinya mengantuk, menderita, tidak enak, capek Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup sampai situ. Pagi saya harus nganter anak saya sekolah, pulangnya nunggu jemput dia. Di tengah jalan pulang ketemu orang Bapak Ibu Saudara. Cerita masalahnya apa? Tuhan aku ini ngantuk Tuhan. Nyetir ini enggak tahu nyampe atau enggak. Lah kok anak saya, Pak belikan pentol, mati kok. Saya enggak mau harus ngikuti ayo Saudara ini. Ada orang cerita di pinggir jalan, nangis-nangis di pinggir jalan Bapak Ibu Saudara, bayangin. Menderitanya saya gini. Ya enggak apa-apa kamu nangis. Saya takut dilihat orang Bapak.
Ini ada seorang pendeta menangiskan ibu-ibu di pinggir jalan. Bapak. Coba Pak. Menderita, capek Bapak Ibu Saudara. Ya itulah namanya pemberitaan Injil Bapak Ibu Saudara. Capek, enggak enak, pusing, harus belajar. Enggak bisa enak-enakan. Itu jalan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan jalan enak-enakan. Ingat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara jadi Kristen. Jalannya bukan jalan tol karpet merah. Jalan salib. Jalan yang tidak enak. Jadi hari ini pikir baik-baik. Kita jadi Kristen untuk apa? Jalan salib. Enggak enak. Menderita karena Injil. Kau harus mengekang hawa nafsumu. Tidak boleh hidup sembarangan. Hidup sesuai firman Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Kau harus pergi keluar. Beritakan Injil sama orang-orang di luar sana. Itu Kristen Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma mau enaknya, sorry itu sih. Kita belum jadi Kristen. Belum jadi Kristen. Dan saya tidak yakin. Akan orang seperti itu akan diselamatkan. Saya tidak yakin. 7 gereja di Wahyu bicara soal sejarah. Yes, sejarah. Tapi itu gereja akhir zaman. Wahyu selalu bicara soal akhir zaman. Jadi gereja itu sudah terjadi sejarah. Tapi itu punya pesan penting nubuatan untuk masa depan Bapak Ibu Saudara. Salah satu gereja yang beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan. Gereja itu tidak mau pergi menginjil, Tuhan hancurkan. Kita tidak mau pergi menginjil. Jangan kaget kalau nanti kita tidak diangkat. Loh, Pak Pendeta mana kok hilang? Nah, bingunglah kita. Loh, kok hilang semua ini orang-orang yang baik-baik? Loh, siapa yang tolong saya? Tidak ada. Sekarang waktunya Bapak Ibu. Jadi, jati diri kita itu adalah apa? 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ayat ini tidak berhenti sampai di yang kuning saja Bapak Ibu Saudara. Ada kata supaya. Oke, kita bilang, oh bangsa pilihan Tuhan, kita orang-orang dipilih Tuhan, kita Kristen, imamat rajani, kita tidak butuh imam besar lagi. Oke, kita bangsa yang kudus, hidup kudus. Keumat kepunyaan Allah dipelihara Tuhan, selesai sampai di situ. Tidak, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Gereja itu dalam bahasa Yunani eklesia. Ek itu dipanggil keluar dari dalam. Dari dalam apa? Dari dalam dosa. Untuk memberitakan. Jadi bukan ke dalam Bapak Ibu Saudara. Makanya saya rindu sebenarnya. Gereja itu hari Minggu tidak usah ada ibadah. Saya kepinginnya gitu Bapak Ibu Saudara. Tidak usah ibadah kita Minggu. Keluar pergi menginjil itu lebih bagus. Kapan kita ke gereja? Tengah minggu. Ambil waktu belajar sebentar. Nggak usah lama-lama ke gereja. Belajar firman Tuhan 1 jam, 2 jam. Keluar pergi menginjil. Itu gereja. Ada gereja seperti itu di Banyuwangi Bapak Ibu Saudara. Saya kepingin gereja seperti itu. Itu gereja yang benar. Keluar pergi menginjil. Bukan malah di sini. Ngapain di sini? Keluar, di sana banyak orang butuh Injil, di sana butuh dengar firman Tuhan, mereka tidak ngerti siapa itu Tuhan. Bahkan beberapa minggu lalu, kalau kita lihat beberapa bulan lalu juga, banyak orang-orang, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak sadar ya, banyak orang-orang beragama lain duduk di sini Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, 4, ada banyak Bapak Ibu Saudara. Ada banyak. Kenapa? Mereka ingin dengar siapa itu Tuhan. Jadi pergi, keluar, beritakan Injil. Pasti Tuhan sediakan Bapak Ibu Saudara. Pasti Tuhan tolong Bapak. Penginjilan itu susah. Evangelism is hard, susah. Menderita kita, capek, harus ngomong ini itu, harus belajar, harus ngerti firman Tuhan. Harus hilang waktu.
Penginjilan itu tidak simple Bapak Ibu Saudara. Butuh 1 jam, butuh 2 jam, bahkan mungkin butuh 3 jam. Orang itu tidak ngerti-ngerti atos minta ampun. Tidak bisa dikasih tahu. Tapi melihat orang yang kita sayang menderita di dalam siksaan api neraka itu jauh lebih menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara punya keluarga, punya saudara yang mungkin tidak pernah dengar tentang Tuhan, sampaikan firman Tuhan, waktunya sudah mepet. Sampaikan siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan. Mau itu orang di seberang sana. Kalau Bapak Ibu Saudara kesulitan, ayo, saya terbuka sekali Bapak, ayo saya bantu. Saya akan dengan senang hati bantu Bapak Ibu Saudara, tapi jangan jam 4 pagi ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus pergi menginjil, pergi sebarkan Injil. Siapa itu Yesus? Siapa itu Tuhan? Wah, aku takut pergi ke sana. Mereka itu orang yang fanatik. Nanti suatu saat saya akan sampaikan hanya dengan 1 ayat di dalam Al-Quran. Saya bisa bikin orang Muslim itu akan murtad, Bapak Ibu Saudara. 1 ayat, 1 kata. Kita harus belajar. 1 ayat, 1 kata, mereka akan murtad. Mereka akan sembah siapa itu Yesus. Karena kitabnya bilang Yesus itu Tuhan. Kitab mereka itu, walaupun kita tidak mengimaninya, dan kita tidak mengamininya, kita anggap itu bukan kitab bagi kita. Tapi apa yang mereka imani Yesus itu tetap Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Susah, harus belajar. Saya juga harus belajar bahasa Arab, Bapak Ibu Saudara. Karena memang dunianya seperti itu, Bapak Ibu. Alef, bata, itu saya harus belajar, Bapak Ibu Saudara. Walaupun agak, ya namanya juga bukan orang Muslim, saya harus belajar, harus tahu bagaimana kitab mereka tulis. Siapa itu Musa, siapa Nuh di dalam kitab mereka, saya banyak belajar. Ada banyak ayat yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Penginjilan susah. Kalau kita sayang, dimulai dari keluarga kita dulu. Injili mereka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya keinginan yang kuat untuk sampaikan kabar bahagia ini, Tuhan itu pasti tolong. Saya bukan orang yang pinter, Bapak Ibu Saudara. Saya bukan orang yang pinter. Saya harus baca, belajar. Saya harus cari tahu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan penginjilan saya nol betul, Bapak Ibu Saudara. Nggak ngerti. Gimana caranya? Sudah mengalir aja. Saya juga nggak tahu gimana caranya. Pokoknya ngomong aja. Ngomong aja, sampaikan apa yang benar. Sampaikan ini. Ngomong aja. Pede aja ngomong. Saya tidak tahu, rumusnya apa? Tidak tahu, tidak ada rumusnya. Penginjilan is penginjilan. Ngomong-ngomong tentang firman Tuhan, selesai. Mereka mau terima, mau enggak, bukan berarti kita gagal. Karena memang ada orang-orang yang tidak diselamatkan. Tapi orang itu harus dengar siapa itu Tuhan. Jadi keluar dari sini Bapak Ibu Saudara. Pergi ke keluarga Bapak Ibu Saudara. Orang tua, mertua, menantu, opa, oma, mungkin asisten rumah tangga, mungkin tetangga, sampaikan Yesus itu Tuhan. Pergi menginjil, karena itu jati diri kita. Dan tetap belajar kebenaran firman Tuhan, sampai Tuhan menjemput kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri.
Kita mau katakan, Yesus kau kebenaran. Kalau aku hidup, aku mau hidup untuk Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan buat keselamatan. Memberikanku hidup dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ini janji kami Tuhan. Ku nyatakan janji. Kalau ku hidup, aku hidup bagi-Mu Tuhan. Selama kami hidup Tuhan, kami hidup untuk Engkau Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan kami semua. Yesus kau kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah diselamatkan Tuhan. Kehendak-Mu Tuhan. Jalan salib itu Tuhan. Hanya anugerah-Mu yang memampukan kami. Kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup Tuhan, hidup untuk Engkau Tuhan. Hidup, haleluya, hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Kalau engkau hari-hari ini sedang ada di dalam pergumulan, percayalah satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa engkau sudah diselamatkan. Tuhan sedang menunggu engkau kembali
ke jalannya, jalan salib itu, jalan yang benar, jalan yang sempit, jalan yang tidak enak. Tapi satu hal yang perlu kita tanamkan dalam iman dan pengharapan kita, bahwa jalan yang tidak enak ini, jalan penderitaan ini, jalan salib ini, ujungnya adalah sukacita sorgawi. Mungkin kita susah hidup kudus, tapi saya percaya ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Mungkin kita susah pergi menginjil, berat hati, tapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir dari tempatnya maha tinggi untuk menolong kita, untuk menjamah kita, dan memimpin kita untuk membawa orang lain mengenal siapa itu Tuhan, sehingga kita bisa hidup bagi Tuhan. Bahkan selama-lamanya kita tetap hidup untuk Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Kau Allah yang maha kuasa dan maha besar. Kau akan menyatakan kasih kuasa-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Kau telah memilih kami, Kau jadikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tugas yang ada di dalam hidup kami, beban yang ada di dalam hidup kami Tuhan, untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan bagi semua orang ya Bapa. Tuhan, hari ini kekuatan-Mu mengalir di dalam hidup kami, keberanian-Mu mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami menjadi alat-alat kemuliaan daripada Engkau sendiri ya Bapa. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati kami Tuhan. Kami tahu ada tanggung jawab yang sangat besar di dalam hidup kami sebagai gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja Tuhan, memberikan keberanian di dalam hidup kami, untuk kami terus Tuhan menggenapi setiap janji-Mu, menggenapi setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan.
Tuhan, biarlah Engkau berkati juga hari ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu, berkati mereka semuanya Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami terus memuliakan Engkau dengan berkat-berkat yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan di mana kota kami ada, di mana bangsa kami ada Tuhan. Kami berdoa Engkau limpahkan damai sejahtera-Mu, Kau limpahkan ketentraman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami dari presiden sampai daerah-daerah Tuhan. Limpahkan hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan di dalam hidup mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan hari ini. Biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga dengan limpahnya. Dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai engkau. Dan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, melindungi saudara-saudara hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja, ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, onsite saja. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore, ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang begitu bersemangat mengikuti pendalaman Alkitab yang lalu, dan saya tidak menyangka ada banyak jemaat yang antusias belajar dan bahkan menunggu-nunggu pendalaman Alkitab yang berikutnya. Nah, pendalaman Alkitab yang berikutnya akan dilaksanakan hari Kamis jam 5 sore, jadi bukan hari Rabu, karena kami baru kehilangan salah seorang keluarga besar kami. Jadi kami sekeluarga masih berduka dan ada proses pemakaman hari Rabu, jadi hari Kamis kami baru bisa kembali ke Raksan. Kamis sore nanti kita akan berjumpa lagi. Saya harap jemaat lebih banyak yang mengikuti, dan tentu karena tema-tema yang akan kita bahas semakin menarik. Tema pendalaman Alkitab hari Kamis ini adalah tentang The Day of the Lord, hari Tuhan. Kapan hari Tuhan itu? Dan kita akan berdiskusi. Saya harap kita semua sudah punya pertanyaan, punya mungkin kegelisahan di dalam pikiran kita. Kita bisa belajar bersama-sama. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan dan apa kenyataan dari dunia ini. Dan tentunya saya bawa kabar dari Israel, bagaimana kejadian di Israel, bagaimana orang-orang Israel memandang tahun ini dan memandang tahun-tahun yang akan datang, bagaimana pandangan mereka tentang hari Tuhan itu. Sampai jumpa hari Kamis, Tuhan memberkati. God bless you.